mantan mungkin. Menu berbuka yang mengundang selera, tapi hati-hati memilihnya. Karena ternyata sebagian mengandung bahan kimia berbahaya. Razia digelar petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pasar Takjil Al-Akbar, Surabaya, membuktikan ada bahan pengawet boraks dalam makanan yang dijajakan. Bukan hanya bahan pengawet yang jadi soal, petugas juga memeriksa puluhan sampel makanan yang diduga mengandung bahan pewarna dan pemanis buatan melebihi ambang batas normal. Lihat dan tindak lanjutnya tentu terhadap produk-produk yang kita temukan tidak memenuhi syarat ini akan diamankan, dimusnahkan langsung ya oleh pemiliknya dan tentu disaksikan oleh petugas, dan kita akan membuatkan berita acara dan dengan surat pernyataan ya. Bukan hanya di Pulau Jawa, peredaran makanan tak layak konsumsi juga meresahkan warga Pekanbaru Riau. Dalam razia yang digelar di 3 pusat jajanan terbesar di kota ini, ditemukan sejumlah makanan mengandung pewarna tekstil rodamin B. Selain menyita makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, petugas juga memberikan surat teguran agar para pedagang tak lagi melanggar aturan. Sampling ada berbagai macam makanan itu 11 jenis, dari mulai bahan baku sampai yang sudah dimasak, ya siap untuk dimakan. Nah dari hasil itu ternyata memang ada satu yang ditemukan mengandung rodamin B, ada satu. Serupa yang dilakukan di kota Jambi, tak hanya di pasar tradisional, razia juga digelar di pusat-pusat perbelanjaan. Hasilnya ditemukan ratusan kemasan makanan kadaluarsa yang masih dijual bebas. Sebagian bahkan tak memiliki izin edar dan sengaja tak mencantumkan tanggal produksinya. Seluruh barang bukti disita untuk dimusnahkan, sementara pengusaha dan pemilik toko dikenai sanksi denda. Tim Liputan Kompas TV. Ramadan dan menjelang Idul Fitri konsumsi meningkat, tapi pasalnya masyarakat tidak meningkatkan atau mungkin belum meningkatkan waspadanya terkait makanan yang beredar di lingkungan kita. Padahal kalau kita lihat informasi tadi, ada banyak zat berbahaya yang mungkin kita tidak tahu masuk ke dalam makanan yang kita konsumsi. Kita tanyakan langsung kepada Pak Roy Smaringa, Kepala Badan POM Republik Indonesia, yang telah bergabung juga dengan Pak Tulus Abadi dari YLKI di Kompasnya TV malam hari ini. Pak Roy, saat ini Lebaran, konsumsi banyak, makanan banyak, tapi kok banyak yang berbahaya juga. Ini memang terus terjadi, Pak Roy? Modus operandinya seperti itu. Trennya selalu itu. Jadi menjelang Ramadan, hari raya ini, Lebaran ini, memang meningkat. Permintaannya jumlahnya baik secara ya. statistik? Saya melihat menganalisis data 4 tahun terakhir, pangan ilegal kedaluarsa rusak itu 5 kali trennya daripada yang normal. Karena 5 apa? kali? Dari yang biasa, normal dalam arti rutinitas kami juga melakukan. Kami memang harus waspada masyarakat, dan memang kita meningkatkan intensifikasi pengawasan menjelang Ramadan. Kami sudah menggelar 3 minggu sebelum Ramadan, dan trennya biasa, dan hari pertama, kedua langsung naik. Legit. Ya, datanya kami sampaikan ke publik. Hari pertama, hari kedua, coba lihat laporan dari Bandung 700 juta, Surabaya 300-an, dan banyak sekali Jakarta 500 juta. Itu hari pertama. 500 juta laporan? Bukan, 500 juta nilai. Oh, ya. Jadi ilegal itu biasanya menduduki pertama. Tetapi sampai hari ini sekitar 70% kedaluarsa. Tapi tren biasanya itu ilegal habis ini terus meningkat. Jadi itu selalu kami melakukan intensifikasi pengawasan. Kami sudah menginstruksikan seluruh jajaran Badan POM di seluruh Indonesia melalui balai-balai POM, balai besar POM di Indonesia, melakukan pengawasan intensifikasi termasuk takjil. Takjil ini menarik. Apa yang ditemukan oleh balai POM di seluruh Indonesia terkait intensifikasi soal takjil yang berbahaya apa nih? Nah, ini dia. Formalin contohnya. Kalau kita lihat formalin yang kami temukan, biasanya kami melihat adalah yang berbahan ikan, tahu, mie basah. Karena berbuka puasa itu formalin banyak di sana. Saya ulangi ya, ikan, tahu, mie basah. Mie basah itu sering, bukan berarti selalu begitu, tetapi kami mencurigai itu banyak. Nah, anehnya juga makanan-makanan seperti cendol, dawet, itu juga sekarang ini
ada beberapa sampel yang positif. Kembali lagi tidak seluruhnya. Dan itu formalin. Boraks selalu kerupuk dan bakso. Tetapi kembali lagi ada makanan yang cendol, dawet itu juga diberikan. Pewarna tekstil adalah warna-warna yang mencolok, mutiara, gel, dan seterusnya. Temuan dari Badan POM? Itu dari tahun ke tahun seperti itu, ya, mencolok. Nah, sekarang begini, kami ingin memang harus bekerja sama dengan semua pihak. Salah satu adalah di sentra kuliner, di pasar tradisional, di swalayan. Kami harus kerjasama dengan pemerintah setempat. Mereka diberi izin untuk melakukan itu, tapi harus diinfos. Mana yang paling banyak temuannya, di swalayan atau di pasar tradisional? Ya, memang sejauh ini pasar tradisional, tetapi tidak selalu swalayan bebas. Kami juga sampling dan hasilnya ada yang positif tahun lalu. Yang positif tahun lalu. Tahun sekarang ini hari berapa ini? Hari ke-5. Sekarang ini yang tidak memenuhi syarat 11,5% dari sampel yang kita curigai. 11,5%, ini angka yang lumayan juga. Tapi dari yang kita curigai. Tidak berarti setengah profil, 11,5% makanan takjil, bukan. Intensifikasi sudah dilakukan oleh Badan POM. Tapi trennya terus meningkat. Kenapa ini bisa terus terjadi? Nggak kapok-kapok sepertinya. Ya, pertama memang ada persoalan hulu. Jadi hulunya harus diselesaikan dulu soal pengawasan yang juga bukan pengawasan kan sebenarnya bukan hanya Badan POM tapi Dinas Kesehatan dan lain-lain yang juga harus terlibat aktif, dan juga bagaimana Badan POM dan Dinas Kesehatan melibatkan masyarakat dalam pengawasan itu. Karena saya yakin kalau hanya Badan POM saja atau Dinas Kesehatan itu kalau ngurusi yang cere-cere kecil-kecil itu saya yakin itu nggak akan bisa ya. Memang dengan kondisi Ramadan begitu, itu kan kecil-kecil kan itu tiban orang rumah-rumahan ya, musiman gitu kan, yang tadinya nggak ada jadi ada, itu kan sulit sekali. Nah, ini memang saya kira perlu pelibatan masyarakat untuk itu, walaupun masyarakat juga memang kalau sampai testing atau apa mungkin perlu dilatih perlu dilatih sehingga bisa mengetahui ciri-ciri bahwa. Itu tadi poinnya, ketika melibatkan masyarakat sendiri masih belum tahu apa yang ini mengandung bahan berbahaya atau tidak. Masyarakat itu harus dilatih, harus ada semacam pelatihan untuk kelompok-kelompok tertentu, komunitas-komunitas tertentu, sehingga mereka teredukasi, ada well informed makanan-makanan atau minuman yang tidak boleh dicampur dengan bahan tambahan yang non pangan tadi. Ini kan sebenarnya penyakit lama, sudah sangat lama ya, sudah tersebar di beberapa media. Kemudian memang ketika Ramadan menjadi meningkat tajam karena demand meningkat. Ini yang saya kira juga Pak Roy mungkin sudah benar ya, sudah ada intensifikasi pengawasan ya. Cuma dari hulunya harus disasar, ini yang menurut saya begitu ya. Rekan-rekan Kompasiana yang telah bergabung, jika Anda punya pengalaman, pernah menemukan hal-hal yang mungkin mencurigakan, Pak Sutiono silakan. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Roy. Kalau untuk makanan kadaluarsa kan gampang, kita tinggal melihat tanggal kadaluarsanya. Tapi bagaimana cara kita mendeteksi makanan yang mengandung bahan kimia? Itu. Baik, Pak Roy silakan. Baik, penanya menanyakan seperti ini. Memang banyak. Banyak masyarakat pasti. Memang bahan berbahaya tidak mudah. Seperti kami sampaikan, formalin saat ini ya, makanan-makanan takjil buka puasa ini yang berbahan ada mengandung ikan, tahu, mie basah. Itu tidak selalu. Hasil kami dari tahun yang lalu sekitar 12% nasional. Ya, tetapi kalau lihat daerah ke daerah, di Jakarta 21%. Ya, jadi kota-kota besar biasanya lebih masalah. Hari ini Kupang, Ambon, dan Medan beberapa sampel itu mereka negatif. Pangkal Pinang juga melaporkan hari ini negatif. Jadi tidak semua sebetulnya. Tidak semua. Trennya 2 tahun yang lalu 20%, tahun lalu menjadi 12%, dan Jakarta tahun lalu 21%. Maka itu kami kerjasama dengan gubernur. Ya. Jika tadi masyarakat diminta untuk dilibatkan, Pak Sutiono bertanya, bagaimana cara membedakan secara kasat mata makanan ini mengandung zat berbahaya? Nanti dijelaskan. Pak Roy, usai jeda bersama kami di Kompasiana TV.